Bagaimana cara menggunakan indikator stokastik dalam trading saham secara tepat? Di video ini kita akan bahas itu semua. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series teman-teman ya. Dan pada video saham series kali ini gue akan berbicara tentang indikator teman-teman ya. Seperti yang gue jelaskan ya di video kemarin ya, di video-video sebelumnya. Indikator itu di dalam trading saham itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah trend indikator, yang kedua oscillator, dan yang ketiga itu adalah volume teman-teman. Dan pada video kali ini gue akan bahas tentang yang namanya oscillator indikator, khususnya namanya stokastik teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar yang namanya stokastik ya, sering baca di buku ya, sering lihat di internet dan segala macam ya. Tetapi mungkin saja teman-teman masih salah cara menggunakan stokastik teman-teman. Oke? Dan video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan stokastik secara tepat ya, dari A sampai Z gue akan bahas. Dan yang perlu teman-teman ketahui tentang stokastik ya, jadi ini nggak cuma stokastik ya, jadi di semua oscillator indicator itu semua indikator yang sifatnya trend indikator ya, terus oscillator juga itu sifatnya lagging teman-teman ya. Lagging itu maksudnya apa? Lagging itu adalah gampangnya harganya itu terbentuk dulu baru indikatornya jalan. Jadi nggak indikatornya dulu baru harganya jalan, nggak seperti itu ya. Jadi indikatornya itu lebih lambat terbentuknya daripada harganya. So karena itu masih banyak kesalahpahaman cara menggunakan indikator, karena banyak orang yang menggunakan indikator untuk memprediksi harga gitu ya. Yang which is itu agak susah ya teman-teman ya. Yang paling benar itu indikator itu hanya membantu kita mengkonfirmasi apakah harga ini akan berjalan sesuai dengan rencana. Oke? Dan saya akan kasih beberapa tips and trick juga dengan stokastik ya. Bagaimana cara kita menggunakan stokastik untuk kita bisa jadi alat bantu untuk entry teman-teman ya. Tentu saja ini enggak single tools ya. Jadi sekali lagi yang namanya indikator itu nggak bisa dipakai sendirian. Ya teman-teman harus gabungin dengan indikator lain atau dengan tools lain ya. Atau dengan price action apapun itu. Yang penting itu nggak bisa independen ya. Yang namanya indikator stokastik. Oke teman-teman. Nah seperti biasa teman-teman ya, supaya lebih jelas ya, saya akan jelasin semuanya di monitor. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam monitor ya teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat bisa digambar ya, di gambar ini di depan ya, saya ini sudah ada di dalam trading view teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum punya charting tools ya teman-teman bisa cek trading view ini gratis teman-teman ya. Teman-teman bisa cek linknya ada di bawah. Oke. Ya teman-teman, sekarang kita akan masuk ya ke materinya. Jadi sehari ini saya akan bahas tentang indikator ya. Dan lebih spesifiknya akan masuk ke indikator oscillator yang namanya stokastik. Oke? Tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu ya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang di awal video ya, bahwa indikator ini yang teman-teman harus tahu ya, itu sifatnya lagging teman-teman ya. Jadi lagging itu maksudnya apa? Lagging ini gini, saya tunjukin deh contohnya ya. Nah ini teman-teman lihat ya. Sekarang ini di indikator yang terakhir putusnya di sini kan, moving average atau oscillatornya di sini ya. Jadi sebelum harga ini close teman-teman ya, dia nggak akan ngedraw atau ngasih lihat ya, atau jadiin langkah atau info selanjutnya tentang indikator yang terjadi gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya ini harganya belum done ya, belum close ya, indikator di atas dan di bawah ini nggak mungkin bisa terbentuk berikutnya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi itu sifatnya lagging. Jadi harganya jalan dulu, lalu diikuti baru indikatornya. Oleh karena itu indikator tidak akan bisa selalu untuk mengungguli harga gitu. Jadi kita nggak akan bisa menggunakan indikator sebagai tools untuk memproyeksi harga ini bakal kemana gitu. Nggak bisa teman-teman. Karena ya harganya jalan dulu daripada indikatornya. Itu yang harus teman-teman tahu. Yang kedua yang teman-teman harus tahu itu adalah tentang jenisnya ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelum teman-teman mau pakai indikator ya, teman-teman tuh harus tahu jenisnya apa. Jadi jenisnya itu dibagi 3 kan tadi saya bilang ya. Yang pertama itu trend indikator ya. Trend indikator itu isinya apa? Isinya tuh ada ya, ini salah satu saya pakai ya. Ini ada moving average ya. Yang bisa teman-teman lihatnya ada 3 garis, ini namanya moving average. Itu adalah trend indikator salah satunya ya. Yang kedua tuh biasanya ada Bollinger Band, ya ada envelope, ada parabolic SAR. Nah itu semua namanya trend indikator teman-teman. Oke? Yang intinya indikator yang membantu kita buat melihat trennya itu kira-kira mau kemana. Gitu ya teman-teman ya. Itu trend indikator. Yang kedua itu ada namanya oscillator teman-teman.
Nah, oscillator itu apa? Oscillator ciri-cirinya adalah dia itu berbentuk range ya. Jadi di sini biasanya nih kalau teman-teman lihat di bawah nih stokastik ya, seperti stokastik ini merupakan salah satu contoh dari oscillator indicator ya. Jadi yang seperti teman-teman bisa lihat nih, dia berbentuknya range ya. Ada range-nya dari 0, 20, 40, 60, 80, 100 ini ya teman-teman ya, yang teman-teman bisa lihat di di samping kanan sini ya. Dan dia biasanya ada batas atas, batas bawah ya. Dalam hal ini di stokastik itu adalah batas bawahnya 20 dan batas atasnya 80. Dan ini yang sering disebut dengan area jenuh jual dan jenuh beli atau oversold dan overbought ya. Nah, itu adalah tentang oscillator. Nah, sekarang gini, kalau gitu oscillator gitu fungsinya apa, Bang? Tadi kan kalau yang moving average kita tahu tuh fungsinya buat ngeliat tren. Kalau oscillator itu adalah fungsinya untuk lebih cenderung ke momentum, teman-teman ya. Jadi dia bisa memberikan kita info bahwa sebentar lagi akan terjadi momentum untuk buy atau sell nih gitu ya. Tapi bukan berarti dia bakal ngasih tahu kita exactly-nya kapan, itu enggak ya. Jadi dia cuma ngasih lihat keadaan market, kira-kira market ini sudah ada di fase apa, apakah dia di jenuh beli atau di jenuh jual gitu, teman-teman ya. Itu penggunaan oscillator. Nah, untuk di oscillator sendiri ya juga ada banyak ya, stokastik salah satunya. Di sana juga ada MACD ya, teman-teman kalau bisa pernah tahu ya, MACD ya, MACD, bukan MACD ayam ya, tapi MACD. Terus di situ ada ATR ya, ada RSI ya, Relative Strength Index gitu ya, Average True Range. Banyak macam-macam teman-teman. Nanti di video-video berikutnya saya akan jelaskan tuh satu-satu apa. Dan menurut saya ya, stokastik ini merupakan indikator yang ya oke lah, yang oke ya. Gak, apakah dia termasuk yang the best? Mungkin. Tetapi masih banyak yang lebih oke dari stokastik menurut saya. Nanti saya jelaskan. Contohnya ATR. ATR itu lebih oke dari stokastik menurut saya. Kalau misalnya digunakan di forex, oke. Kalau di saham, stokastik udah pinpoint banget, udah oke ya. Nah, terus yang kedua ya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu saya mau ngasih tahu teman-teman benefitnya apa dan juga advantage sama disadvantage-nya ya. Jadi strength dan weakness-nya si stokastik. Strength-nya itu ya pertama mudah dibaca teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal lihat nih ya, kalau misalnya dia kurvanya ini kan di bawah ini ada kurva-kurva ini ya, kayak cycle ya, kayak cycle-nya itu kalau misalnya di atas ya berarti dia itu sudah overbought, kalau di bawah sudah oversold. Dan di sini secara visual juga gampang ya, di trading view dia dikasih batas atas titik-titiknya. Jadi kalau yang sudah melebihi daerah atas ini, titik-titik atas nih ya, yang itu dia di atas 80, maka dia terindikasi sudah overbought ya, atau sudah jenuh beli. Sedangkan kalau dia sudah kurvanya di bawah titik 20 ini, berarti dia sudah menunjukkan oversold atau jenuh jual ya. Itu satu, kekuatannya mudah dibaca. Terus yang kedua itu adalah dia bisa ngasih kita lihat momentum ya. Jadi momentum ini bisa secara gamblang aja ya, kita bisa melihat momentum dengan hanya indikator ini aja, stokastik ya, secara gamblang, oke. Atau yang kedua kita menggunakan stokastik sebagai tools untuk melihat divergence. Oke, itu untuk menunjukkan kita momentum. Ya, itu adalah kekuatannya ya. Sedangkan kelemahannya apa? Yang paling pertama ya flows-nya yang tadi saya bilang, dia ini lagging ya. Jadi dia ini tidak bisa menunjukkan harga ini akan kemana sebenarnya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, di sini seakan-akan dia sudah cross gini-gini, dia mau naik nih. Belum tentu ya teman-teman ya. Bisa jadi dia cuma naik sampai sini terus turun lagi kayak gitu. Oke, itu kelemahan stokastik. Dan juga saya mau ngasih tahu teman-teman di kesempatan kali ini adalah misconception ya. Jadi kesalahpahaman cara menggunakan stokastik ya. Jadi saya banyak ya baca di literasi internet atau di buku-buku ya, di buku-buku yang ada di toko buku di Indonesia gitu ya. Itu saya melihat banyak dia ngasih info cara menggunakan stokastik itu lucu ya. Jadi lucunya gimana? Jadi mereka tuh kebanyakan ngasih taunya tuh kalau misalnya mau pakai stokastik caranya ya tunggu daerah ini misalnya overbought atau oversold ya. Dalam hari ini saya kasih coba oversold ya. Tunggu sampai oversold ya, terus tunggu nanti garis biru ini crossing ke atas garis merah ya, terus teman-teman bisa buy. And that's the only way. That's the key, that's the holy grail. Enggak ya teman-teman, enggak gitu juga ya cara pakai stokastik. Kalau teman-teman pakai cara kayak seperti itu ya, itu saya yakin banyak lossnya daripada profitnya ya.
Buat teman-teman yang merasa menggunakan cara stokastik seperti itu dan merasa banyak lossnya, bisa komen di bawah ya. Atau mungkin saya salah, teman-teman bisa cuan banyak di situ, teman-teman juga bisa komen di bawah gitu ya. Saya bisa jadi salah gitu teman-teman. Tapi menurut pengalaman saya ya teman-teman ya, cara pakai stokastik seperti itu pasti akan berujung tuh ke loss yang lebih banyak daripada profitnya. Oke teman-teman. Terus kayak gitu nggak bisa dipakai bang ya, cara kayak gitu ya? Bisa, ada caranya teman-teman ya. Nanti sebentar saya jelasin caranya seperti apa. Tapi nggak langsung kayak gini ya. Setiap ada yang ke oversold atau overbought ya, tanpa membabi buta gitu ya. Setiap yang ada di atas sini kita langsung sell. Yang di bawah sini kita buy. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Nggak selalu yang oversold itu harus di sell dan overbought itu selalu di buy. Oke? Itu adalah miskonsepsi dari stokastik ya. Jadi miskonsepsinya adalah ketika di overbought, crossing, sell. Overbought, closing, sell, iya benar. Overbought, closing nih yang birunya ini nge-cross ke bawah ini terus nge-sell, nggak kayak gitu ya. Atau oversold, dia crossing ke atas, buy, nggak kayak gitu sekali lagi, oke? Nah, terus cara pakainya kayak gimana dong, bang? Kalau kayak gitu, yang pertama gini teman-teman ya, stokastik itu harus tahu medannya masing-masing. Medannya itu dalam kasus ini adalah tren, teman-teman ya. Teman-teman harus mendetek trennya itu kemana dulu ya. Jadi tren itu ada 3 ya, sekali lagi bullish, sideways, dan bearish ya. Bullish itu naik, sideways itu di tengah-tengah atau konsolidasi kemana-mana, dan bearish itu adalah downtrend ya, atau turun. Itu teman-teman harus mendeklar dulu seperti apa trennya ya. Saya kasih contoh di sini ya. Saya mau kasih contoh yang bullish ya. Ini teman-teman bisa lihat ya di Telkom ya, di saham Telkom ya. Ini trennya lagi bullish pada tanggal 28 September 2015 sampai 5 Agustus 2016 ya. Jadi dia bullish nih geraknya nih teman-teman ya. Oke, bullish berarti kita harus set mindset kita adalah stokastiknya harus menggunakan mindset bullish. Oke. Nah, mindset bullish itu gimana, Bang? Kita harus gabungkan ini dengan moving average. Ya, ini teman-teman saya sudah bahas tentang moving average di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, teman-teman bisa cek di video sebelumnya tentang moving average ya. Kalau nggak salah judulnya tentang tren ya, tentang berhubungan dengan tren naik, tren turun. Nah, teman-teman harus gabungin dengan tools moving average ya. Saya tadi sudah sempat singgung juga di awal video bahwa si namanya stokastik itu tidak bisa digunakan sebagai single indikator, teman-teman. Oleh karena itu kita harus menggabungkan dengan indikator lain, ya. Yaitu dalam hal ini saya menggabungkannya dengan moving average. Ya. Apakah harus dengan moving average terus, Bang? Enggak juga, bisa dengan yang lain ya. Bisa teman-teman bisa gabungin kalau misalnya teman-teman suka support resistance ya. Dan which is itu saya pakai juga, tapi lebih dikonsolidasi, nanti saya bahas. Ya teman-teman boleh juga pakai support resistance ya. Tapi dalam hal ini kalau lagi trending, saya lebih pakai yang dynamic support resistance, yaitu moving average seperti ini teman-teman, karena lebih gampang. Oke? Balik ke materi teman-teman. Ini saya sudah pasang moving average ya. Ini teman-teman bisa lihat yang saya pakai adalah exponential moving average. Kenapa saya pakai exponential? Ya, itu saya sudah bahas juga di video sebelumnya. Kenapa jangan pakai simple, pakainya exponential. Di sini saya pakai exponential moving average 21, 34, 90. Kenapa angka-angka ini? Ini juga saya sudah bahas sebelumnya. Ini 90, sebenarnya 89 tapi saya buletin aja jadi 90 gitu ya, teman-teman. Dan dia akan muncul 3 garis moving average seperti ini ya, biru, merah, dan juga Tosca ya. Yang biru di atas ini adalah 21, yang merah tengah ini adalah 34, dan yang Tosca adalah 90, teman-teman ya. Nah, untuk yang bullish ya, ini kan trennya ke atas bullish teman-teman ya. Cara menggunakannya gimana stokastik sebagai momentum indikator? Caranya adalah teman-teman hanya perhatikan harga-harga yang masuk ke area 90 ini. Oke. Teman-teman memperhatikan harga-harga yang masuk ke EMA 21, 34, dan 90. Oke, teman-teman perhatikan harga-harga ya. Jadi ini kalau bisa saya gambar teman-teman ya. Teman-teman hanya perhatikan yang ini aja teman-teman. 1. Oke, ini. Terus teman-teman perhatikan yang ini ya. Teman-teman perhatikan yang ini. Terus yang ini juga, oke. Terus yang ini juga nih, daerah sini semua ya. Ini yang kena, pokoknya daerah-daerah yang kena di area EMA 90, EMA 21, EMA 234-nya dia kena semua nih ya. Seperti saya gambarkan kena semua ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya harga sudah mendekati area sini dan sudah masuk, dia sudah menyentuh yang 21 aja dia nyentuh nih ya, dan juga dia masuk lagi ke area spasi ini nih, area magnetnya kalau saya bilang ya. Kalau dia sudah masuk ke area magnetnya ini teman-teman baru lihat stokastiknya. Oke. Dan cari ya stokastiknya gini loh cara carinya ya. Teman-teman lihat ya, ini pada saat dia kena di sini, kenanya kan di sini nih, di candlestick yang ini ya. Ini kalau saya gedein ya teman-teman ya, saya gedein dikit deh.
Oke, nah ini kan kenanya di area ini teman-teman ya, di candlestick 2 ini kan yang kena ya. Ini teman-teman tarik ke bawah teman-teman ya, tarik garis ke bawah, seret ya. Oh ini cuma mentoknya sampai sini. Oke, tapi ini kalau di di trading view ya, ini bisa ngasih lihat teman-teman ada garis putus-putus ini ya di kursor saya. Jadi teman-teman bisa ke bawah, teman-teman lihat. Nah di sini ya, stokastiknya sudah menyentuh oversold, oke, atau jenuh jual. Kalau teman-teman melihat kondisi seperti ini di dalam tren bullish ya, jadi ketika harga sudah masuk ke moving average dan dia sudah stokastiknya sudah ada di oversold ya, teman-teman itulah signal untuk buy, untuk siap-siap buy. Oke, saya kasih lihat contoh ya teman-teman ya. Teman-teman lihat yang ini ya, oversold. Kita buy di sini ya, di candle ini buy, dia naik. Oke. Terus teman-teman lihat dia masuk ke area sini ya, di candle yang ini yang saya merahin ya. Terus teman-teman lihat stokastiknya, oh dia sudah sentuh oversold nih di sini nih. Kita buy lagi. Dia naik, teman-teman ya. Walaupun sempat dikocok sebentar tapi ujung-ujungnya at the end dia naik. Terus dia teman-teman balik lagi ke sini nih. Di sini ya. Ini lihat stokastiknya, belum nyentuh oversold ya. Jangan buy, nggak usah buy di sini. Kita nggak usah takut kehilangan momen karena momen itu akan selalu ada. Ini baru saya lihat satu emiten ya, belum emiten lain gitu. Jadi pasti ada semua gitu ya kesempatan. Jadi teman-teman gak usah terlalu takut. Di sini teman-teman lihat ya, oh ternyata ini belum oversold nih. Ya udah jangan di buy, lewatin aja dulu gitu ya. Jadi kita lewatin, terus pas turun dia kena lagi di area sini nih. Teman-teman lihat, oh kena nih. Ya udah kita buy di sini ya. Seret naik lagi. Sih teman-teman, itu cara menggunakan stokastik sesimpel itu di trending ya. Dan ini probability-nya tinggi, oke? Dan kalau teman-teman gabungin dua indikator ini aja, teman-teman bakal melihat perubahan di trading teman-teman. Pasti, saya jamin. Apalagi kalau teman-teman trading di saham, oke? Teman-teman akan nge-cut 60% loss teman-teman yang dulu-dulu teman-teman lakukan yang nggak perlu gitu. Ya, itu teman-teman, oke? Nah, sekarang teman-teman, kenapa saya nggak rekomendasiin teman-teman untuk lihat yang atasnya, Bang? Bang, kalau kayak gini kita bisa makan yang atasnya nih, Bang ya. Oversold-nya bisa dimakan. Ya teman-teman lihat ya, kalau misalnya kayak gini ya, ke atas nih teman-teman kalau mau sell. Ini untung di saham tidak bisa nge-sell teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bisa nge-sell seperti di forex, itu akan sangat berbahaya ya. Jadi ini saya mau tunjukin teman-teman ya, kalau dia trennya naik tapi kita lihat walaupun dia overbought di sini teman-teman, trennya naik, pada saat turun ya dia tetap naik kok teman-teman ya. Tendensinya tetap naik. Itu yang saya bilang nggak bisa kalau cuman main nge-cross aja terus tiba-tiba di atas nge-sell, di bawah nge-buy gitu. Ya nggak bisa ya gitu ya. Cara saya ini sudah saya riset paling oke untuk dipakai lah gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin. Nah itu untuk yang tadi yang bullish ya pertama teman-teman ya. Sudah jelas ya. Jadi kalau bullish intinya di oscillator lihat yang oversold-nya aja. Dan gabunginnya caranya seperti tadi saya jelasin teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke yang sideways ya. Yang sideways teman-teman. Nah ini sideways contoh bagus banget nih. Oke. Ini masih di saham Telkom ya. Kita lihat kalau sideways itu kita harus tandai biasa range atas dan range bawahnya dulu ya teman-teman ya. Nah ini range atas dan range bawah, oke. Teman-teman lihat ya, 1, 2, oh di sini baru, di sini kan kita belum tahu ya di sideways ya. Ketika dia sudah membentuk di satu cycle ini, kita baru tahu sideways ya. Jadi pada saat di cycle berikutnya teman-teman lihat ya, pada saat dia menyentuh area support ya di sini teman-teman ya. Area supportnya disentuh, teman-teman lihat. Oh dia sudah masuk ke overbought nih. Oversold ya, kita bisa buy teman-teman. Ya. Kalau di sini dia belum nyentuh nih teman-teman, dia belum nyentuh supportnya dan dia sudah oversold seperti ini, jangan di buy. Oke, jangan di buy. Untuk kenapa kayak gitu, cari aman aja deh teman-teman ya. Kita ini di sini cari aman. Kalau di saham lebih baik aman daripada kita masuk buru-buru dan ujung-ujungnya kita loss. Gitu. Sesimpel itu ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Begitu menyentuh support ya, kita lihat, oh ternyata dia sudah oversold, kita buy. Kayak gitu caranya ya. Dan untuk stop lossnya bagaimana? Oke, kalau di moving average yang tadi yang di bullish ini ya, stop lossnya tentu saja mengikuti moving average di bawah moving average stop loss. Oke, itu udah sangat wajar dan sangat gampang ya. Dan untuk TP-nya kita bisa 1:1 AB sama dengan CD ya, panjang tren sebelumnya kita kopikan ke berikutnya. Itu menjadi TP kita. Oke. Sedangkan kalau misalnya di sini ya di sideways ya seperti ini. Ini teman-teman bisa di bawah TP-nya, di bawah supportnya itu kira-kira ya sekitar kasih jarak sekitar 1-2% lah teman-teman ya, 1-2% kalau di saham di bawah si supportnya. Oke, itu untuk stop lossnya. Dan untuk TP-nya bisa 1:1 setelah breakout ya. Jadi contoh teman-temannya kayak gini ya.
eh Kalau kayak gini contoh begitu dia breakout ya teman-teman ya. Ini kita lihat di sini kita kasih 1:1 ya. Sorry ini belum. Kita gambarin 1:1 ya. Sampai sini 1:1-nya, terus kemudian kita copy paste ke atas. Dan dia nyampe ke area atas sini dan dia TP di situ ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk yang di trend naik, teman-teman ya, dan di trend sideways. Sekarang kalau misalnya di trend turun bagaimana, Bang? Kalau di tren turun ya, ini teman-teman ya, sudah tren turun tandanya adalah moving average-nya itu sudah bergerak terbuka seperti ini, teman-teman, sudah memberi jarak space. Itu berarti tandanya moving average-nya ini sudah bearish ya. Dan trennya ini sudah mulai turun. Itu ditandai dengan respektifnya harga-harga terhadap moving average ini, oke. Dan sekarang kalau misalnya tadi di bullish ya, kita cuma lihat bawahnya. Oke. Kita lihat yang bagian bawah sini yang oversold. Sekarang kalau yang bearish kita lihatnya overbought-nya nih, Bos. Oke. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini, pada saat di sini dia sudah respect nih, sudah terbuka, dan pada saat dia di sini nih teman-teman ya, kembali ke MA 90-nya teman-teman ya, MA 90 21 sampai 90. Teman-teman lihat di sini ternyata dia sudah overbought ya. Di sebelah sini ya teman-teman ya. Ini saya tandain ya. Dan overbought-nya adalah ini. Teman-teman tinggal tarik baris ke bawah, tinggal lihat, oh ternyata stokastiknya overbought. Di sini teman-teman bisa TP dan juga bisa keluar dari market kalau misalnya teman-teman sudah beli di bawah. Ya. Tapi saya sih nggak saranin nih kalau misalnya pada side bearish ini untuk beli di trend bearish karena terlalu riskan ya. Jadi kita lebih baik ngincar reversalnya aja. Nah, itu saya sudah bahas di video sebelumnya, oke? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi itu cara menggunakan stokastik ya. Sekarang saya mau kasih tunjuk teman-teman ya, kenapa nggak boleh buy di trend. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya kasih lihat. Ini trend lagi bearish teman-teman ya. Terus teman-teman mau menggunakan stokastik yang tadi pakai cara yang misconception tadi yang salah itu ya. Yaitu pada saat dia oversold ya di sini terus cross dia buy. Teman-teman lihat ya. Teman-teman mau buy di sini nih. Oke, teman-teman buy di sini. Di candle ini berarti buy-nya ya. Buy di sini. Stokastiknya naik, sahamnya nggak kemana-mana, harganya nggak kemana-mana. Lihat ya. Pada saat stokastiknya naik, sahamnya nggak kemana-mana. Malahan dia terus turun. Jadi pas buy di sini teman-teman bakal keseret terus ke bawah dan stres teman-teman ya, bakal stres banget. Jadi intinya ya, kalau mau menggunakan stokastik kita harus tahu trennya itu kemana dulu. Itu tentuin dulu teman-teman di awal. Dalam hal ini sekarang trennya lagi bearish. Oke, saya nggak akan ngambil buy pada saat di bearish, kecuali dia sudah melakukan transisi ya dari bearish ke bullish, atau dia sudah menunjukkan pattern-pattern yang menunjukkan dia akan reversal yang ada di video kemarin. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan, karena hanya dengan dua teknik ini aja teman-teman bisa perhatikan bahwa trading teman-teman akan meningkat pesat, terutama di saham. Oke. Untuk di forex apa bisa diaplikasi? Tentu saja bisa ya. Tapi nanti in depth-nya saya akan bikin lagi video sendiri tentang forex untuk menggunakan teknik stokastik dan yang lain. Mungkin nanti di forex saya akan gabungkan dengan divergence ya, mungkin karena itu lebih berfungsi ya teman-teman ya. Nah, oke, itu segitu dulu teman-teman ya untuk video oscillator ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti dengan baik, karena saya sudah berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang sesimpel mungkin. Oke teman-teman. Ya, itu yang cukup teman-teman tahu dari oscillator stokastik ini ya. Ini adalah indikator yang populer, maka itu saya bikin video ini supaya teman-teman nggak salah pakai. Oke. Segitu dulu teman-teman video tentang stokastik. Semoga bisa mengerti dan memberikan insight baru. Sekarang kita balik ke kamera. Ya teman-teman, jadi seperti itu tentang stokastik indikator ya. Saya sudah jelasin tadi di monitor ya. Saya sudah jelasin bagaimana cara menggunakan indikator stokastik ya. Terus fungsinya apa, dan juga cara menggunakannya bersama dengan tools lain yang dalam hal ini saya menggunakan moving average dan support resistance sebagaimana. Dan ya semoga dengan video ini teman-teman jadi ada insight, jadi ada pencerahan bahwa ternyata selama ini yang saya pakai di indikator stokastik itu salah gitu ya. Buat teman-teman yang sudah memakai dengan benar, berarti teman-teman sudah oke, sudah bagus. Terus lanjutin terus dengan tradingnya teman-teman ya. Dan juga teman-teman saya mau ngingetin ya, saya ada bikin grup ya teman-teman di Discord ya. Jadi kalau teman-teman belum dengar Discord itu apa, Discord itu semacam Telegram, semacam platform sosial media untuk chatting dan untuk grouping. Itu saya bikin grup di sana ya. Jadi nanti saya share linknya di bawah ya teman-teman ya. Jadi ini grup ini baru dibuat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk silahkan ya, karena saya di sana membuat suatu grup diskusi dan juga platform untuk share-share analisa ya. Jadi kita bisa ngobrol secara
voice channel dan juga teks juga. Teman-teman bisa cek linknya di bawah ini ya untuk join di grup saya di Discord. Oke teman-teman. Oke, segini dulu teman-teman videonya. Semoga apa yang saya sharing bisa membantu. Jangan lupa untuk subscribe video ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka dengan informasi yang saya berikan di channel ini, oke. Dan juga teman-teman bisa like video ini kalau teman-teman suka video yang seperti ini, dan juga bisa komen kalau misalnya teman-teman ingin request sesuatu dan juga teman-teman pengen komen apa yang masih kurang di video ini, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Oke teman-teman. Sekali lagi thank you teman-teman buat yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. See you on my next video. Salam sukses, semua orang bisa cuan. Bye bye.